Atas nama Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama memohon supaya ada rahmat, ada keberkahan dalam pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ja'alna muqimas shalah. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita di kesempatan kali ini kita insyaallah akan memulai kajian perdana tentang masalah fikih ibadah. Yang bagusnya sebenarnya sekarang ini secara tematik fikih udhiyah atau fikih kurban, karena lagi semaraknya kita menggelorakan kita supaya semua mau mengambil kurban. Dan saya perhatikan tadi di luar, alhamdulillah sudah ada kelompok yang berkurban kurang lebih 12 ekor. Itu butuh ilmu supaya insyaallah kurban kita itu jangan berkurban yang sia-sia. Jangan berkurban cuma sekedar sibuk cari daging. Ya, karena ada orang yang berkurban, yang pertama dia tanyakan berapa didapat setiap orang. Ini mohon Pak dijaga kita punya hati itu. Bertanya berapa didapat setiap orang. Itu bisa dapat, tetapi bukan itu yang menjadi syarat. Ada lagi yang sibuk mencari harga yang paling murah. Berkorban itu bukan mencari yang murah, Pak. Karena ini bukan jual beli. Demikian juga ada yang sudah dapat harga tapi malah dia menawar lagi, bahkan berikan syarat-syarat. Mau jak berkorban tapi saya minta kondrona, cotona isi dalamnya. Ini terlalu cerewet dalam hal berkorban. Banyak masyarakat kita ini butuh diberikan edukasi, pencerahan supaya berkurban itu sedikit mendekatilah bagaimana belajar Nabi Ibrahim berkurban. Ya. Menyerahkan yang terbaik. Ya. Kami mengingatkan jemaah sekalian, kurban itu inna haza lahuwal bala, itu ujian bagi kita. Cobaan harta kita itu, Pak. Ada juga saya lihat berkurban berdasarkan kemauannya saja, tapi bukan berdasarkan kemampuannya. Ya. Ini mukaddimah kita supaya ada sedikit juga tambahan tentang masalah yang sangat kita butuhkan. Maksud saya begini, Pak. Berkurban jangan cuma mau, tetapi perhatikan kemampuan kita. Kemampuan dimaksud di sini ya kalau memang Bapak 1 ekor kemampuannya, jangan suka pergi di situ kongsi-kongsi. Banyak orang sebenarnya 2 ekor, 3 ekor bisa nak potong, tapi pergi tongi kongsi-kongsi. Nah, ini saya tampaikan supaya insyaallah ya, kami di kajian di Perdos Unas, alhamdulillah tiap tahun di sana kurang lebih hampir 100 ekor. Karena saya katakan ya profesor itu tidak baik kalau profesor baru pergi kongsi-kongsi. Iya. Banyak saya lihat masyarakat semua bisa beli sapi tapi nah suka mentongi itu yang kongsi-kongsi. Ya, saya kira begitu, Pak. Jangan bapak-bapak beli mobil ini sendiri pergi di toko beli ratusan juta,
Tidak pernah panggil itu tetangga kalau mau beli mobil. Kenapa beli sapi selalu cari tetangga? Ya ini untuk bapak-bapak saja ya. Insya Allah materi kita ini sudah benarkah sholat kita? Saya sudah tulis bukunya ini, sudah dalam bentuk 4 jilid. Ya, ini buku jilid 1 yang kita akan bahas. Mulai dari perkara ya takbir sampai zikir dan doanya. Kami coba menyajikan pada Bapak dengan pendekatan membandingkan berbagai kitab-kitab ya, kurang lebih 100 kitab ini kami telusuri dalam kurang lebih bertahun-tahun untuk kami coba bandingkan. Jadi saya termasuk pengamat sholat. Jadi saya melihat tahu kalau sholatnya orang begini, gayanya begini, dia paham dari sini. Kalau bapak-bapak itu takbir, saya tahu ini paham ini. Ini ambil dari Syafi'i ini Imam Hanafi ini Imam Malik ini Imam Abu Hanifah ini. Ada ini tidak ada mazhabnya ini, kayak campur gado-gado ini. Ini kayaknya mazhabnya mazhab Ancek Dengoyo ini. Ya jelas begini Pak, saya tidak mau memaksakan salat kita itu seragam dan tidak perlu diseragamkan. Yang penting sallu kama ra'aitumuni usolli. Kami jadikan itu mukaddimah itu. Ya, salatlah kalian sebagaimana engkau yakin seperti itu aku salat. Jadi cara kita beda itu tidak ada masalah. Tapi jangan bikin gerakan sendiri, cara sendiri. Itu yang pokok. Kalau mau Bapak mau gaya begini, terserah. Yang penting Bapak punya dalil. Kitabnya ada, sandarannya ada. Jangan bikin sendiri, itu saya kuncinya. Jangan berdasarkan kebiasaan. Tapi kalau Bapak niru dari satu misalnya ulama ini, dasarnya ini, kitabnya ini, kita hargai. Jadi saya datang ini Pak bukan merubah tata cara sholat kita. Saya hanya memperjelas sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau yakin, Pak. Cara takbir saya, cara ruku saya, cara sujud saya, cara tasyahud, bacaan doa tita saya. Kalau tita itu ada 13 yang kami temukan. Terserah kita mau ambil yang mana. Iftitah Pak banyak sekali. Doa ruku ada 7. I'tidal ada 11. Sujud ada lebih 10. Tasyahud ada 6. Salawat ada 7. Salam banyak model. Zikir variasinya banyak. Yang penting kita amalkan ini. Dasarnya dari mana? Kita tidak perlu seragam Pak. Antara imam dengan makmum tidak mesti sama ya, gerakan kita ada yang mau turun duluan lututnya, ada turun tangannya, ada cara bersedekap tidak bersedekap. Saya tidak permasalahkan itu. Ya mendidik masyarakat sekarang ini Pak tidak bisa lagi kita doktrin sesaat. Butuh dipahamkan. Kenapa saya memilih ini? Dari mana saya ambil paham ini? Insya Allah, dan kalau begitu cara kita memahami Pak, insya Allah kita nyaman. Jadi saya bisa mengisi di masjid manapun. Ya, saya bisa mengisi di masjid yang saya ketemu dengan pengurusnya Pak guru kita Pak Kiai Farid Wajdi, ya pimpinan Mangkoso. Ya, beliau pandangan misalnya dari mazhab ini, saya dari mazhab ini. Ya, beliau misalnya dengan literatur bacaannya yang pendekatan ke nahdlatul ulamanya, saya mungkin dalam sisi pandangan yang lain. Tidak ada masalah kalau berbeda. Sebab perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan jangan alergi untuk perbedaan juga sekalian. Insya Allah kita coba sajikan dulu. Coba-coba. Ya. Ada mic lepas tadi? Ya. Sekarang saya biasa jalan-jalan kalau ya jalan ya baik. Ya, diputar sedikit supaya selain semua sebelah sana supaya bisa lihat sebelah sini.
Ya. Buku ini pernah menjadi the best seller karena satu hari, Pak, belum dibikin bukunya sudah dipesan 3.000. Jadi buku ini pernah menjadi buku paling laris. Ya. Belum ada wujudnya sudah dipesan sampai 3.000 sampler oleh pembaca. Ya. Saya ingin coba dulu tayangkan dulu secara perdana ini macam-macam di sini ya. Jadi saya mau ambilkan coba ya. Ini gaya-gaya takbir. Kira-kira Bapak di takbir mana modelnya? Saya dulu mulai dulu. Macam-macam di sini. Ini satu. Saya katakan masih keliru. Ya, di kitab Akhtaul Mubin fil Musallin oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani itu menulis 250 kesalahan. Ada penulis kitab dari Mesir, Syekh Al-Misri, itu 400 kesalahan. Khusus berkaitan sholat mampu menemukan 400. Jadi jangkip marah-marah ditunjukkan kesalahannya. Nah, ini kesalahan karena gimana kira-kira salahnya nih, Pak? Takbir. Kesalahannya di mana? Terlalu tunduk, dia lihat kakinya, ini tunduk. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ini tangannya terlalu terbuka. Tangannya terbuka. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana model tangan. Karena dalam sholat itu, Pak, kita bicara tangan, bicara kaki, bicara mata, dan bicara hati. Kaki bagaimana modelnya, tangan bagaimana modelnya di setiap gerakan, Ya. Ini salah karena tangannya terlalu lebar, ini terlalu terbuka. Nah, ini terlalu tertutup, ya, terlalu tertutup. Ini lawannya dari yang di sampingnya. Ya, ini kesalahannya terlalu semangat duduk ke atas. Ya ada itu orang bisa takbir Allah. Nah, ini sah semua salatnya, Pak. Sah semua ini. Yang begini sah semua. Cuma tetap namanya akhta, tetap kesalahan. Kesalahan itu tidak otomatis membatalkan. Tapi ada nanti yang terbaik, yang sesuai petunjuk. Dan itu yang kita mau. Yang begini tetap salah, tetap sah. Tetap sah. Ini terlalu semangat. Ini terlalu dodong. Ya terlalu dodong ini, Pak. Ini mungkin yang puasa 3 hari 3 malam. Kalau ini barusan sudah makan. Ya. Pokoknya semangatnya semangat 17 Agustus ke atas itu. Semangat 45 dia. Tapi ini sah salat. Dan saya sering memperhatikan ada teman kita, ikhwah kita belajar, sudah lama belajar tarbiyah di mana-mana, tapi salatnya begini. Maaf ya, kira-kira begini. Yang kira begini. Ini sah. Ada juga ancang-ancang gimana? Sah salatnya. Cuma tidak begitu yang dituntun Nabi. Tapi kan ini kategori mengangkat tangan semua. Semua kategori mengangkat tangan. Ya. Jadi sebentar Pak, baru ya bisa. Bisa. Nanti takut kan disana langsung bertanya. Bisa sebentar, sabar Pak. Simpan ini pertanyaan Anda. Ya, Pak. Ini salahnya bengkok tangannya. Kan ada orang itu seperti begini, seperti kandalak dilihat. Kasih lurus. Saya akan tunjukkan mana yang benar. Saya katakan benar, sejajar telinganya. Pakai model ini, ya, ini antara telinga dengan bahu. Kalau ini bahunya, ya, ini semuanya benar ini. Mau pakai telinga, mau pakai di paling ujung ini bahu. Kalau ini menggabungkan antara ini dengan ini, lain.
Dan siapa di Indonesia yang pakai begini? Siapa di Indonesia pakai begini? Siapa di Indonesia pakai begini? Ya, benar ini Pak. Yang takbir begini kan teman-teman kita, maaf ya. Kalau anak-anak muda itu memang banyak takbir begini. Takbir begini. Dan sahih ini Pak, Bukhari Muslim. Sahabat Abdullah bin Umar, begini model takbirnya. Tapi kalau teman-teman kita, ada juga yang begini. Nah, kalau Muhammadiyah NU rata-rata di sini yang di tengah. Muhammadiyah di tengah itu dengan NU. Iya kebetulan dalam posisi itu. Tapi ini tidak salah Pak. Ini juga tidak salah. Dua-duanya benar. Coba kita lihat dari mana pengambilan dalilnya. Ya, dari mana pengambilan dalilnya? Jadi saya istilahkan yang begini Pak. Ini namanya takbirnya Abdullah ibnu Umar. Karena hadisnya Ibnu Umar begini nanti modelnya. Kalau ini takbirnya Malik bin Huwairits. 20 hari khusus di rumahnya Nabi, takbir sholat, belajar sholat 20 hari Pak. Ini Malik bin Huwairits. Hadisnya lah yang dipakai, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi Abdullah bin Umar itu adalah orang yang paling serupa sholatnya dengan Nabi. Jadi ini yang begini Pak benar, ini juga benar. Ini mencoba menggabungkan pemahaman hadis ini dengan pemahaman hadis ini. Coba lihat ini, dipahami pundaknya ini diambil, kan tangan. Dipahami telinganya ini. Kita coba lihat hadisnya. Cara mengangkat tangan. Ya. Ini hadis pertama ini Pak. Ya, ini hadis pertama, coba kita lihat. Salatnya itu adalah ini farafa yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alhuma hasb wa mankibai. Sejajar dengan bahunya. Hadisnya Bukhari. Jadi yang sejajar bahunya itu Pak benar. Sahih itu. Seperti tadi gaya yang paling ujung. Nah, hadis kedua ya itu juga masih mangkibai. Ya, hadis Muslim. Jadi Bukhari Muslim pakai bahu. Kemudian ada hadis ketiga. Kalau hadis ketiga ini Pak pakai kedua tangannya hingga sejajar kedua telinganya. Bukhari dan Muslim. Weh, hebat dari Malik bin Huwairits. Terus di mana ambil tadi yang kitab pada umumnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pemahaman kitabnya. Kalau NU Pak kitab resmi namanya Bahsul Masail. Kalau Muhammadiyah namanya Tarjih. Dari pemahaman bahasan kitabnya ini mengambil semua dalil tanpa dikecualikan. Kalau bisa dikompromikan, kompromikan, maka itu diambil. Kalau teman-teman kita tadi bahu sejajar bahunya karena mengambil hadis sesuai dengan teksnya. Dan itu kita tidak bisa salahkan. Ada mengambil teks telinga, ada teks sesuai dengan bahu. Dua-duanya benar. Ada yang coba memahami, jangan ada dalil yang dibuang, kalau bisa dipakai semua, dipakai semua. Itulah pemahaman tarjih misalnya menurut Muhammadiyah dan Al-Bahsul Masail misalnya dengan Nahdlatul Ulama. Jadi saya lihat kalau bapak-bapak ya hampir benar semua. Kecuali yang ya kalau ini semuanya. Sekarang bagaimana model tangannya Pak? Gimana model tangannya? Kalau tadi sejajar bahunya, kalau ini kita lihat ya, beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Berarti angkat tangannya itu sejajar dengan ketika diangkat tangan Pak, persis angkat tangan bunyi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat tangan bersamaan. Ada orang nanti yang coba kita lihat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian bertakbir. Jadi dia itu angkat dulu pundaknya, baru bunyi tangan, baru bunyi takbirnya. Jadi ada begini Pak. Allahu Akbar. Simpan dulu tangannya baru bunyi. Hadisnya juga sahih. Ada tadi bersamaan, ya. Tapi coba berikutnya. Di sini, ya,
Beliau sejajar dengan kedua telinganya, dan apabila ruku beliau bertakbir ketika beliau menengkuk kedua tangannya hingga sejajar. Ini juga sejajar. Ini juga bersamaan. Nah, kalau di sini bagaimana model tangannya? Model tangannya di sini mengisyaratkan ini beliau menegakkan jari-jarinya lurus ke atas. Jadi jarinya ini Pak lurus ke atas. Ini jari lurus, bukan bengkok ke dalam, bukan lempok ke atas, bukan bengkok begini. Karena ada orang takbir begini, Allah. Ada juga ke bawah, ada juga ke atas, ada juga seperti orang kandala. Tapi semua sah ini, semua sah. Semua sah. Tapi kita kan sholat bukan cuma sekedar sah, Pak. Mana yang paling cocok, yang mana paling sesuai. Lalu di sini mengisyaratkan tangannya dengan tidak merenggangkan jari-jarinya, tidak renggang dan tidak pula rapat. Berarti antara rapat dan tertutup. Nanti bapak-bapak model tangan itu ada harus dibegini pada saat sujud. Yang kicakar begini, jangan keluar tangan tak kalau sujud. Nah cakar ke orang pasti ini. Rapat. Waktu sujud, maaf ruku begini. Kalau ruku begini, Pak, dibuka. Kalau takbir, begini. Ruku, sujud. Takbir, sedang. Ruku, sujud. Ada model tangan. Jadi, dia tidak meregangkan jari, tidak merapatkannya. Nah, cara mengangkat tangan kaitannya dengan suara takbir ini. Bersamaan dengan takbir hadis pertama. Sebelum bertakbir hadis kedua. Setelah bertakbir hadis ketiga. Jadi masing-masing ada cara mengangkat kaitannya dengan ujung jari, sejajar dengan bahu, sejajar dengan masing-masing ada. Ya. Ya. Nah, kesimpulan itu. Sekarang silahkan Pak. Giliran tak mau bertanya Pak? Iya, sekarang siap diserang. Kira-kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Siburi. Masya Allah. Ya, ini Ustaz tadi ada gerakan yang benar. Ya. Sah salatnya. Ya. Ada gerakan yang benar. Ya. 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 Itu yang saya. Oh begitu. Saya Ya. salah gerakan. Ya. Tetap sah. Ya. Baik. Itu pertama Ustaz. Tapi yang kedua adalah mungkin saya pernah baca Ya. bahwa niat itu bersamaan juga dengan hampir bersama dengan takbir. Ada juga niat itu dalam ya kecuali pada saat kita niat umroh dilepaskan Ya. dalam hati setelah niat baru kita takbiran. Ya. Yang mana yang benar? Baik. Masya Allah. Yang pertama, yang Bapak bikin penasaran ini karena judulnya salah, tapi kenapa bisa dikatakan sah? Maaf Pak ya. Definisi salah tidak selamanya harus dikatakan itu batal. Tidak semua yang salah itu Pak otomatis batal atau tidak sah, tidak. Ada yang salah tidak sesuai sunnah, tapi mungkin ada nilainya tinggal 70, tinggal 60. Namanya makruh. Makruh dalam salatnya, tapi kemakruhannya tidak membatalkan salatnya. Ada nanti kesalahan di sini, Pak, fatal. Ada nanti kesalahan itu fatal. Itu bisa batal. Contoh, sujud nanti begini. Sujud, terutama adik-adikku yang panjang rambut. Setiap dia sujud, dia sujuki ini dahinya. Dia sujud karena panjang rambutnya. Dia sujuki bukan dahinya sujud, tapi rambutnya sujud. Sehingga karena panjang rambutnya, maka dia selalu dia mau sujud, begitu dia panjang rambutnya, nah patek dulu sujud. Patek sujud. Ini salah, tapi tetap sah. Begitu juga nanti Pak soal pakaian. Ada nanti pakaian tak di sini model-model pakaian waktu sholat. Ada pakaian salah
tapi tetap sah. Contoh, pakaiannya itu terlalu sempit. Saking sepinya terbayang-bayang itu model depan dan model belakang. Ada memang juga pakaian kesalahan fatal. Panjang, longgar, tapi ketika dia ruku, lari naik baju kosna, lari turun celananya. Persis ruku, nampak belahan duanya. Ini fatal. Ini fatal. Bukan cuma salah, tapi memang batal sholatnya. Pas dia sujud, pas dia ruku, kelihatan itu pangkal belahan dua. Mau dilihat, tidak menarik. Tidak dilihat di depan mata. Maaf Pak juga ya, termasuk bapak-bapak tabe yang kimarah. Termasuk kalau bapak-bapak pakai sarung, ada merek di belakang biasa itu. Gajah Dudu, Samarinda, Wadimor. Semua merek-merek itu baru ke sebelakang. Itu salah, tapi tetap sah salatnya. Kenapa? Allahu Akbar. Kita yang di belakang kelihatan tulisan. Sama sarungku, Samarinda. Sah salatnya, cuma kurang bagus. Iya, Wadimor, Gajah Duduk dan seterusnya. Allahu Akbar, Gajah Duduk. Sama anak-anak baju ke masjid, pakai baju PSM bisa tonji. Apalagi ini menjelang pilkada Pak. Banyak sekali baju partai di belakang. Yang begitu tidak. Iya. Jadi itu benar, itu salah, tapi tidak selamanya batal. Terutama tadi yang suka pakai baju ini ya, tolong adik-adikku. Karena saya sering lihat begini, kalau masih berdiri masih bagus. Tapi kalau sudah ruku Pak, fatal. Fatal. Iya. Jadi, oh ya, kira-kira Pak ya, jelas. Jadi ada yang salah tapi tidak selamanya itu batal, tidak selamanya tidak sah. Ada sah, tapi sebenarnya makruh. Ada juga sah, salah, tapi mengurangi nilainya sangat jauh. Tak tahu Pak ya, ini kesalahan begini. Ini fatal. Allah Akbar. Ini fatal. Kenapa? Jauh dulu Allah dengan sifatnya akbar. Dan lebih lucu lagi ada imam begitu, karena dia tidak mau lanjut akbar kalau tidak ada cahaya Pak. Tidak mau. Allah tidak ada. Pas turun tangannya. Ini yang di belakang makmum sudah begini nih. Sudah begini, fatal Pak. Ada juga yang takbir begini. Allahu Akbar. Bar. Termasuk tukang azan, maaf. Dalam sisi kesalahan tukang azan sebagai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Fatal. Kenapa? Bar panjang itu Pak, Allahu Akbar, artinya Allah itu beduk. Allah itu beduk. Masa Allah dibilangi beduk? Itu penghinaan. Karena akbar maknanya sangat jauh. Ada juga yang maaf biasa imam biasa juga terlalu banyak ini. Allahu Akbar. Ini makmumnya sudah ada di bawah. Ada juga Allahu Akbar. Ada imam. Bahkan ada sebagian makmum begitu kita Allah begini memang ya. Dalam hatiku gimana ini? Jadi saya itu pengamat sholat, hampir masjid saya tahu begini modelnya. Saya tahu begini modelnya. Iya.
Sebentar kalau kuliah lihat ke sholat gaya apa bapak pakai. Ya, tapi ada yang memang benar, benar sih sebenarnya. Ada lebih dalamnya, cuma ada yang berlebih-lebihan. Ada yang mau bertanya silakan ke situ, Bapak. Ada tadi silakan. Ya. Oh iya, baik. Baik, bisa saya minta tolong 3 orang santri-santri saya ada banyak di sini. Yang anak muda coba. Saya mau 1 orang namanya Ibnu Umar. Sini nak, pada. Ibnu Umar. 1 lagi Malik bin Huwairits. Dan yang di tengah itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Umar, sini-sini 1 nak, sini. Ya, baik. Ini kan tadi takbirnya pundak. Ibnu Umar itu Pak hadisnya kan? Jadi anggaplah ini siapa nama tanah? Abdullah Ibnu Umar. Sekarang saya tanya nama tak Raihan itu untuk sementara Abdullah Ibnu itu iparnya Rasulullah SAW. Iparnya Rasulullah. Ibnu Umar itu salah seorang hafal 2230 hadis, umurnya baru sekitar 10 tahun. Iya. Kita sudah berapa umurnya? Mau 14, berarti sudah 15.000 hadis. Ya, ini Abdullah bin Umar memperagakan sebentar itu sejajar bahu. Kita tolong yang di sini Malik bin Huwairits. Tadi Malik ini sejajar telinganya, sejajar telinganya. Malik yang pernah kursus di rumahnya Nabi 20 hari tentang salat. Dan itu Nabi ajari. Ini benar, Pak. Ini juga benar. Nah, sekarang coba kita di tengah, nak. Kita mau gabungkan ini dengan ini. Siapa yang memahami ini? Namanya Ibnu Hajar Asqalani punya kitab namanya Fathul Bari. Itu kitab yang pernah menjadi paling hebat bukunya itu. Kalau Bapak syarah kitab Bukhari, ini pengarangnya ini. Siapa namanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ini Malik bin Huwairits. Saya tanya dulu paling ujung. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Paling ujung Malik bin Huwairits. Yang di tengah Ibnu Hajar Asqalani. Artinya begini Pak, yang bahu itu Abdullah bin Umar, yang telinga Malik, yang menggabungkan hadis ini dengan pemahamannya, mencoba praktekkan 2 hadis itu, dua-duanya benar, adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. 3-tiganya ini benar Pak. Terus mana yang paling benar? Ya semuanya benar. Mana Bapak mau ikuti, saya tidak mau paksakan. Kalau ada orang suka begini, ya berarti dia ikuti situ. Kalau ada sejajar telinganya, ini. Kalau ada yang mau menggabungkan kedua-duanya, berarti ini. Pemahaman itu. Dan Muhammadiyah misalnya, Nahdlatul Ulama mencoba pemahaman ini tadi. Ya, ada yang mencoba memahami secara teks nas yang ada. Yang tidak ada tadi itu yang takbir begini. Allah. Atau sekali yang besar. Coba kita nak. Coba takbir coba. Masing-masing coba. Coba takbir. Sejajar bahu ya. Bahu-bahu. Sekarang coba kita telinga coba nak. Telinga itu di sini. Ya. Kalau kita coba tengah-tengah itu. Ya. Ini telinga tak. Ini telinga. Ini bahu. Coba. Ya. Jangan seperti orang kandala. Kasih lurus. Ini telinga, ini bahu. Kasih ya. Kita coba bahu. Bahu ini bahu betul bahunya. Coba kasih lurus. Ya, dia tidak terlalu rapat, tidak terlalu terbuka. Ya, mantap tak? Jangan kasih bengkok, kasih lurus. Kita melihat ke tempat sujud. Tidak boleh melihat jam. Jangan melihat ujung kaki. Tempat sholat, tempat sujud. Kira-kira begini Pak. Ya. Jangan lihat Wadimor. Jangan lihat Wadimor ya. Sudah ya?
Nggak bisa. Karena sudah standnya salah. Ada yang begini. Ini menyiksa diri. Karena dia tutup pernapasannya. Dia tertutup ini. Terlalu rapat. Gampang sekali jatuh begini. Gampang. Kalau buka begini. Sejajar bahu. Jadi bahu itu Pak adalah kunci. Bukan kaki. Kaki ini mencari bahu. Sejajar bahu, sejajar kaki itu penting. Karena ada orang lebar bahunya, berarti kakinya juga lebar. Jadi tidak ada ukuran berapa senti di bawah. Tidak ada Pak. Mungkin ada orang yang sekian senti. Tidak ada, tapi yang pokok begini, lurus. Coba kita kasih di sini, di ujung sini. Anggap ini ujung, coba balik ke sini, tiga. Ya, coba diteng. Kasih lurus. Coba praktek di sini, kasih lurus ke sini. Serapat? Iya. Coba kita praktek. Yang benar. Kalau mau cek benar Pak, lurus bahunya, kakinya rapat, ininya juga rapat. Kalau geli Pak. Iya. Kalau begitu, karena coba buka di situ. Meluruskan saf coba. Meluruskan saf. Coba ucapan imam dalam meluruskan saf. Di bagian pertama. Modal meluruskan itu Pak beragam. Ada yang tempel, kami memang tempel, mesti tempel. Ada juga mendekat-dekat. Ada juga sudah dekat, itu sudah lurus dan rapat itu. Nah, coba saya lihat kita kalau ini sudah benar, ini bagus. Ya, ada juga orang Pak memang bukan dekat karena cari mentong kaki orang. Ya, tidak ada cara cari kaki. Yang ada perintah kasih dekat kaki. Coba buka. Coba tadi. Yang tadi. Yang ucapan imam dalam meluruskan saf ada 16 hadis dan model hadisnya ini beragam Pak. Ya. Bukan ini. Ya ini. Ya, kita coba lihat. Coba buka. Ya ini 16 hadis, mulai dari hadis pertama coba. Coba lihat Pak, imam boleh ucapkan begini. Ya, aqimu sufufakum wa tarassu. Lurus rapat. Kemudian sawu sufufakum, bisa duduk nak. Bisa duduk sebentar. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamah. Kalau di sini sawu sufufakum fa inna taswiyah. Samakan saf sekalian karena penyamaan termasuk kesempurnaan salat. Beda-beda kan Pak? Tapi maksudnya dan maknanya itu sama. Kemudian luruskan saf kalian. Nah, tidak ada sini kata tempel. Coba lurus dan jangan berselisih. Sempurnakan saf kalian. Ya, luruskan. Aku dapat melihat kalian dari punggungku di belakang. Itu kalau Nabi. Aqimu sufufakum. Sampai Nabi itu marah, wallahi, demi Allah, la tuqimunna sufufakum. Demi Allah, luruskan saf kalian atau sekali Allah bengkokkan kalian. Jadi memang meluruskan saf itu Pak bukan remeh-remeh itu. Perkara penting. Ya. Kemudian di sini lemah lembutlah terhadap kedua tangan sudah kalian. Ya. Jangan kalian membiarkan celah-celah itu, jangan biarkan ada celah Pak. Tutup itu celah. Kenapa? Ada setan yang masuk. Tapi ada ulama di Indonesia yang bilang bagus itu kalau masuk setan supaya salat tong. Bagus kalau sholat tapi kalau naganggu ki. Ya ada bilang biar ada longgar di situ supaya setan masuk. Bagaimana caranya kalau hadisnya tidak begitu ya? Kemudian sempurnakan saf pertama. Jadi jangan berdiri saf kedua. Kalau saf pertama itu belum.
Kemudian ya luruskan, jangan kalian berselisih. Coba yang ke-16. Tempelkan diri kalian dalam satu saf. Ditempel, Pak. Ada satu tempel, ada satu dekatkan. Jadi masing-masing ini bisa sesuai dengan, kalau yang paling sempurna tempel. Kalau saudara dengan saudara, jangan merasa gele-gele. Tapi kalau ada orang begitu memang Pak, belum terbiasa, jangan dipaksa pergi cari kakinya orang. Jangan. Kita cukup lurus. Kalaupun dia menjauh itu karena mungkin belum terbiasa. Cukup kita di sini. Jangan pergi cari kaki. Masih ada Pak? Iya. 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 Iya, betul Pak. Betul. Iya. Ini kan bahu keluar. Iya. Jadi kalau semua orang begitu, Iya. yang menempel itu bahu, Iya. bukan kaki. Iya. Jadi yang kalau saya pendapat saya, Iya. Bahu dengan kaki. Bahu dengan kaki, Pak. Ini kan Keluar. di sana punya bahu ini. Iya. Ini kan masih ada bisep ini. Iya. Iya. Jadi ini tertempel. Iya. Tapi kalau tertempel, ya jangan keluar. Lurus, betul Pak, lurus. Ya. Begitu lurus ini pangkal bahu. Ya. Semua orang kaki tidak akan menempel. Ini Ya. menempel. Ya menempel. Iya. Ya kalau Kalau ada daging ini yang tulang bisep yang keluar. Ya. Yang bahu ini yang ini Ustaz. Nah. Saya Ustaz. Iya. Coba kasih lihat itu kaki yang coba gambar kaki itu, tempel kaki dengan kaki. Iya. Ya. Itu penerapannya, nanti menerapkan bagaimana kaki dengan kaki bisa ditempelkan. Ya, kalau bisa dua-duanya Pak itu lebih bagus. Bagaimana tersambung ke atas dan tersambung ke bawah, itu yang paling sempurna itu. Yang penting jangan paksakan Pak. Tidak ada ibadah itu dipaksakan. Ya. Tidak ada ibadah mesti dipaksakan. Kapan ibadah dipaksakan itu Pak? Tidak alami namanya. Tidak alami itu. Ya, masih ada Pak selain itu, mungkin bagus nanti kita diskusi lebih panjang tentang masalah itu. Bagaimana penerapan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki itu. Ya. Ada di bagian pembahasan tentang saf. Coba ada di situ contoh saf yang rapi. Contoh saf yang rapi, coba contoh saf. Ada yang lain sebelum kita azan? Ada? Oh, fadal. Silakan, Pak. Saya cuma menyoroti tentang bagaimana tentang HP yang ditaruh di bawah itu, Pak. Di depan. Oh ya. Di depan sajadah Pak masuknya. Sajadah Pak. Oh HP. Saya kira kalau HP disimpan di depan selama tidak mengganggu, tidak ada masalah. Ya. Oh tapi kan HP tidak ada jadi tulisannya Pak. Kalau ada tulisannya, karena yang mengganggu ini satu tulisan, dua bau, tiga gerakan. Jadi ada mengganggu mata, ada mengganggu telinga, ya, ada mengganggu hidung. Pada waktu kita sholat, kalau ada tulisan hendaknya Pak dihindari. Ada bau, maka semua bau yang tidak familiar sebaiknya ke masjid Pak, dijaga bau-bau itu. Meskipun menurut kita sangat akrab, tapi bagi mungkin tidak umumnya orang gitu. Jadi bau apa saja, meskipun kalau parfum tapi terlalu berlebihan, ya, termasuk bau biasa itu merokok sepotong di luar baru simpang baru masuk. Nah, ada biasa begitu Pak ya. Tapi kalau di Ar-Rahman tidak ada Pak ya. Tidak ada, di sini tidak ada. Tidak tahu nih kalau nanti. Jadi tulisan mengganggu, bau mengganggu, suara mengganggu. Kecuali ini yang biasa mengganggu Pak, kalau pas sholat kena bunyi. Pas sholat dia bunyi.
Maka kata Nabi SAW, ambil, matikan. Ambil, matikan. Kata Nabi SAW, fala ya'zi'annakum, jangan mengganggu satu sama lain di antara kalian. Salah satu yang mengganggu itu adalah bunyi HP. Bayangkan itu Pak, kalau persis ke sholat tasyahud kena lagu karaoke yang keluar itu apa? Lagu dandung yang keluar. Ya. Ya. Semoga insya Allah kita bisa mencegah itu Pak. Jadi kalau HP selama tidak bunyi, tidak ada suara, itu yang insya Allah tidak mengganggu. Iya. Ada masalah? Kalau begini Ustaz, ketika misalnya kita sudah selesai sholat, Iya. atau sudah selesai sholat, kan biasa tiba-tiba ada di samping kiri dan samping kita itu lalu buka HP-nya sementara kita masih berdoa. Oh iya Pak. Saya kira ini kan kalau sudah sholat assalamualaikum kanan itu Pak, assalamualaikum kiri, ada batasannya itu. Kita bisa melihat HP karena Nabi itu paling rendah astagfirullah, 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 baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tidak pernah Nabi ada aktivitas lain sebelum itu. Jadi kalau ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, langsung HP Pak. Itu manusia sholat tapi tidak sabar dalam sholatnya. Ya ada memang orang betul Pak. Ada orang pada assalamualaikum, assalamualaikum, langsung masuk ke HP-nya. Saya kira itu bisa mengganggu, ya, bukan karena bunyinya, tapi karena dia yang main HP di samping kita. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga. Saya kira karena waktu sudah masuk Pak. Semoga Allah merahmati kita semua, semoga Allah memuliakan kita semua. Insya Allah tayangan ini biasanya kami tayangkan beberapa hari sesudah begini. Insya Allah kami punya di YouTube KH Sudirman itu insya Allah Bapak bisa putar ya pendapat kami dalam mengenai sholat di situ insya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.